Di Indonesia ini hati-hati, kita ini umat Islam. Alhamdulillah, kita bagian daripada umat Islam. Dan di Indonesia ini upaya mengadu domba di antara umat Islam itu banyak. Dan mereka tidak akan berhenti untuk selalu mengadu domba di antara umat Islam. Itu hati-hati. Kita ini harus pintar ya, kita ini harus pintar, harus cerdas. Jangan kita jadikan umat Islam, saudara-saudara kita se-Islam dan seiman dari kelompok manapun, dari ormas manapun sebagai musuh. Jangan menyerang mereka, baik offline atau online. Jangan, hadirin yang dirahmati Allah. Itu banyak, itu bazar-bazar tukang fitnah itu banyak di media sosial. Mereka menggunakan akun-akun palsu itu banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan umur kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaAllah pada pagi hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa, karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr, atau yang terkenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut, hadirin yang dirahmati Allah, pembahasan Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang adrarud dzunub wa awaqibul ma'asi, dalam arti bahaya dosa dan akibat maksiat. Di sini Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yushiku an tatada'a alaikumul umam min kulli ufuq kama tada'al akalatu ala qis'atiha. Jadi hampir saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalian itu dikerumuni oleh umat-umat dari berbagai macam penjuru, kama tada'al akalatu ala qis'atiha, sebagaimana orang-orang lapar mengerumuni piring makanan atau tempat hidangan. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, amin qillatin bina yawma idzin, apakah pada saat itu karena jumlah kami sedikit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antum yauma idzin katsir, kalian pada saat itu banyak, jumlah kalian banyak, walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail, akan tapi kalian buih atau seperti buih banjir. Nanti akan kita jelaskan maknanya. Tunza'ul mahabata min qulubi aduwikum, kewibawaan telah dicabut dari hati musuh kalian. Kewibawaan kalian dalam hati telah dicabut dari hati musuh kalian.
wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, dan akan dijadikan di dalam hati kalian al-wahan, dalam hati kalian akan tertimpa penyakit wahan. Qalu wa mal wahan, mereka bertanya, apa itu wahan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbud dunya wa karahatul maut atau wa karahiyatul maut. Jadi cinta terhadap dunia dan takut terhadap kematian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, pada umatnya. Jadi beliau menjelaskan dari zamannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu terjadi di zaman sekarang, di zaman kita ini. Jadi pada saat itu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umat Islam itu tidak banyak. Lebih banyak sekarang ini. Oleh karenanya di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, pada saat itu jumlah kalian itu banyak, kata Rasulullah. Akan tetapi tidak memiliki kekuatan. Makanya kata Rasulullah bahwa kalian pada saat itu walaupun jumlahnya banyak, akan tapi seperti apa? Seperti buih. Jadi buih, hadirin yang dirahmati Allah, di sini dijelaskan kaghusa is-sail, buih banjir. Itu kan gampang diombang-ambing, betul atau tidak? Ke kanan, ke kiri. Seperti itulah umat Islam pada saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki prinsip yang tegas, sehingga apa? Gampang dan mudah diombang-ambing oleh musuh. Bahkan gampang diadu domba. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Dan hati-hati, barakallahu fikum, di Indonesia ini hati-hati. Kita ini umat Islam, alhamdulillah, kita bagian daripada umat Islam. Dan di Indonesia ini upaya mengadu domba di antara umat Islam itu banyak. Dan mereka tidak akan berhenti untuk selalu mengadu domba di antara umat Islam. Itu hati-hati. Kita ini harus pintar ya, harus cerdas. Jangan kita jadikan umat Islam, saudara-saudara kita se-Islam dan seiman dari kelompok manapun, dari ormas manapun, sebagai musuh. Jangan menyerang mereka, baik offline atau online. Jangan, hadirin yang dirahmati Allah. Itu banyak, itu bazar-bazar tukang fitnah itu banyak di media sosial. Mereka menggunakan akun-akun palsu itu banyak. Dan alhamdulillah ya, kita ini memiliki hubungan baik dengan aparat atau dengan intel. Kita memiliki hubungan baik. Dan ada dari aparat, dari intel itu orang-orang yang baik itu ada. Dan memang bertugas, si intel itu bertugas. Akan tapi karena hubungan baik, dapatlah dari kita ini masukan-masukan yang baik. Akan tapi di sisi lain dia menjelaskan apa yang terjadi. Itu hati-hati, hadirin yang dirahmati Allah. Itu semua akun-akun bayaran. Mereka itu nyari uang dan bayarannya cukup besar untuk memfitnah umat Islam. Nanti tiba-tiba di posting foto ini atau video ini, tujuannya supaya umat Islam itu ribut dalam komentar. Itu dijauhi yang seperti itu, dilewati. Jangan berkomentar apapun dalam akun tersebut. Jikalau kita mengetahui, oh ini salah satu yang berupaya untuk mengadu domba umat Islam.
Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada saat itu, sekali lagi ya, Rasulullah ini menjelaskan dalam hadis ini tentang suatu masa yang akan terjadi, dan masa itu adalah masa kita ini, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi pada masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-umam maksudnya adalah umat-umat yang lain, secara khusus dari bangsa Yahudi, dari bangsa Nasrani, mereka itu tatada'a alaikum, mereka itu mengerumuni kalian. Jadi mereka itu bersatu padu dan mereka itu berusaha untuk menghancurkan umat Islam dengan cara ini, dengan cara itu, min kulli ufuq, dari berbagai macam penjuru. Bahkan di sini Rasulullah mencontohkan kama tada'al akalatu ala qis'atiha, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni piring makanan. Itu bisa kita bayangkan ya. Itu bisa kita bayangkan. Kemudian para sahabat ini heran, kok bisa mereka itu menyerbu, mereka itu bersatu padu, mereka itu berupaya untuk menghancurkan umat Islam itu. Apakah karena kami sedikit wahai Rasulullah? Pada saat itu jumlah kami sedikit. Kata Rasulullah, tidak, jumlah kalian pada saat itu banyak, akan tapi kalian itu ghutha seperti ghutha is-sail, buih seperti buih banjir, dalam arti yang gampang diombang-ambing atau yang mudah untuk diadu domba. Tunza'u al-mahabatu min qulubi aduwikum. Jadi al-mahabah, kewibawaan kalian sudah tidak ada lagi di hati musuh kalian. Kalian sudah tidak ditakuti lagi, sudah tidak disegani lagi oleh para musuh itu. Ini kalau kita kembali ke bab ini ya, sebabnya apa? Kok tidak ada wibawa lagi umat Islam? Sebabnya karena kemaksiatan. Ini dampak daripada maksiat, hadirin yang dirahmati Allah. Dampak daripada maksiat yang terus menerus, dampak daripada dosa yang terus menerus, sampai-sampai musuh-musuh umat Islam sudah tidak takut lagi. Di antaranya yang apa namanya, yang contoh nyata pada hari-hari ini ya, yaitu Zionis, yang dimana mereka itu nyata musuh umat Islam. Kerjasama gak sama negeri-negeri yang lain dia untuk menghancurkan umat Islam? Kerjasama. Kenapa kok sudah tidak takut lagi terhadap umat Islam, tidak disegani lagi umat Islam itu? Ini dampak daripada berbagai macam kemaksiatan, daripada berbagai macam dosa. Bisa kita perhatikan barakallahu fikum tentang maksiat riba, tentang dosa riba. Banyak gak umat Islam di zaman sekarang ini yang bermuamalah dengan muamalah riba? Minjam uang ke bank konvensional dengan sistem riba. Ada atau tidak ada? Banyak. Zina di mana-mana. Dengan mudah atau susah di zaman sekarang seorang muslim untuk berzina. Mudah atau susah, Pak? Mudah. Begitu juga untuk minum minuman keras. Kemarin tuh ada toko yang buka ya minuman keras ya di Malang ya. Alhamdulillah disegel katanya kan. Iya, nggak tahunya nggak ada izin. Alhamdulillah teman-teman MIUMI gerak. MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia, ya, apa namanya, cabang Malang itu di mana-mana ada. Mereka gerak alhamdulillah, dan insyaallah membuahkan hasil yang baik, yang bagus. Jadi intinya hadirin yang dirahmati Allah, ini termasuk daripada dampak kemaksiatan global. Kemaksiatan global. Apa itu dampak daripada kemaksiatan global dari umat Islam? Tunza' al-mahabah min qulubikum, min qulubi aduwikum. Jadi kewibawaan kalian itu tercabut dari hati musuh-musuh kalian. Kemudian wa yuj'alu fi qulubikum alwahan, dan kalian akan tertimpa penyakit wahan. Jadi bukan hanya
tunza'al mahabah, bukan hanya tercabut kewibawaan kalian dari hati musuh kalian, akan tapi di samping itu akan masuk ke dalam hati kalian, akan tertimpa dengan penyakit yang namanya apa? Wahan. Itu dinamakan penyakit ini oleh Rasulullah dengan penyakit wahan, al-wahan atau al-wahnu. Terus para sahabat bertanya, apa itu al-wahnu wahai Rasulullah, atau wahan itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia, maksudnya cinta yang berlebihan ya, cinta yang berlebihan sampai-sampai selalu mengutamakan perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara akhirat. Wa karahiyatul maut, takut mati, maksudnya adalah persiapannya untuk menghadap kematian itu sedikit, akan tapi lebih banyak untuk kelezatan-kelezatan dunia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita ini bisa istiqamah hadirin dirahmati Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan selalu mengutamakan perkara-perkara akhirat daripada perkara-perkara apa? Dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi dalam sholat subuh kita baca beberapa ayat dari surah apa? Dari surah Al-Hadid. Dari surah Al-Hadid, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang berkaitan dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi kita harus fahami hadirin yang dirahmati Allah tentang kehidupan dunia ini. Dunia ini apa? Apa hakikat dunia itu? Kita bisa mengetahui tentang dunia atau hakikat dunia lewat siapa? Lewat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia itu. Betul atau tidak? Di salah satu ayat yang cukup panjang yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia adalah ayat ini yang kita bacakan tadi, yaitu ayat 20 dari surah Al-Hadid, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Jadi ketahuilah, sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga-bangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itu singkatnya kayak begitu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi intinya apa? Ketika dikatakan bahwa sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, itu semua sifatnya sementara. Walaupun secara zahir itu indah, ada keindahannya. Di hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadirah. Jadi dunia itu indah, apalagi di tempat-tempat yang dalam arti tempat-tempat yang hijau, yang subur tanamannya, itu indah untuk dipandang. Akan tapi kata Rasulullah di akhir hadis itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, menjadikan kalian itu khalifah di atas muka bumi. Apa maknanya? Makna khalifah itu, makna khalifah itu yang silih berganti. Dalam arti kalian akan meninggal dunia, kemudian nanti dilanjutkan oleh anak, si anak meninggal dunia, dilanjutkan oleh cucu, seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian laksanakan, apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, jangan ada yang tertipu dengan keenakan atau kelezatan dunia apapun. Kemudian di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa takathurun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dalam arti betul di dunia ini saling bangga, membanggakan diri.
wa takathurun fil amwali wal aulad, secara khusus dalam perkara memperbanyak harta dan juga memperbanyak anak. Bangga dia jikalau hartanya banyak, bangga dia jikalau anaknya itu banyak. Itu semua kebanggaan seperti itu, barakallahu fikum. Jikalau keseret kepada kesombongan, itu akan menimbulkan dosa. Itu akan menimbulkan dosa. Akan tapi jikalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hartanya yang melimpah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keturunan yang banyak, di sini dia laksanakan konsekuensi daripada syukurnya itu. Apa itu? Dia arahkan hartanya itu ke jalan yang benar. Selalu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anaknya itu ia didik dengan pendidikan yang islami, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak, maka harta tersebut, anak-anak tersebut akan menjadi sumber fitnah. Itu hati-hati hadirin yang dirahmati Allah. Dan fitnah dari harta dari anak itu dahsyat. Dan itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa firman-Nya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan di beberapa hadisnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan hakikat kehidupan dunia ini seperti apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Jadi hakikat kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan engkau lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, seperti itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya itu wah gitu, gimana gitu, bagus, indah. Akan tapi keindahan tersebut yang ada di dunia, keindahan apapun ya, keindahan apapun, sekali lagi ya, tak ulangi, keindahan apapun yang ada di dunia itu tidak ada yang namanya selama-lamanya. Akan tapi keindahan di akhirat nanti yang selama-lamanya. Keindahan seorang atau ketampanan seorang laki-laki enggak selama-lamanya. Kecantikan seorang wanita itu juga tidak selama-lamanya. Lucunya anak-anak kita itu tidak selama-lamanya. Indahnya rumah, indahnya mewahnya kendaraan dan lain sebagainya, perhiasan itu tidak ada yang selama-lamanya. Itu semua sifatnya sementara, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi orang yang berakal, perhatikan ini, orang yang berakal, akal sehat ya, akal sehat, dia itu pasti akan mengutamakan yang selama-lamanya, yaitu yang ada di akhirat daripada yang sifatnya sementara yang berada di dunia. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu atau kesenangan yang palsu. Jadi di akhirat itu ada azab, yang dimana azab Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, dan juga ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ada ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Di akhirat nanti itu ada dua tempat, hanya dua tempat, dan mati hanya dua tempat yang dijadikan tempat penghuni. Jangan selalu tidak, hati nanti rahmati Allah. Tidak ada yang ketiga. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebelumnya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dapat ampunan, dapat ridha, masuk ke dalam surga.
Itu tidak bisa kecuali dengan ketaatan. Barakallahu fikum. Tidak bisa kecuali dengan ketaatan, tidak bisa kecuali dengan kesalihan, tidak bisa kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua yaitu nerakanya Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang masuk ke dalam api neraka. Karena yang masuk ke dalam api neraka pasti akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azabnya itu syadid, keras. Tidak ada azab Allah Subhanahu wa taala yang ringan. Barakallahu fikum. Ringan, dikatakan ringan dibanding dengan azab yang lain. Faham atau tidak itu? Akan tapi bagi orang yang menerimanya pasti keras. Dikatakan hadirin dan dirahmati Allah, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa azab Allah Subhanahu wa taala yang ringan, maksudnya begini, sekali lagi ya, jangan disalah pahami, azab Allah yang ringan dibanding azab yang lain, bahwa seseorang itu menggunakan di api neraka kedua sendal yang terbuat dari api neraka. Kedua sendal yang terbuat dari api neraka. Dan di riwayat yang lain dikatakan bahwa api neraka itu sampai hanya ke mata kakinya. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu membakar otaknya. Bagi dia, bagi yang menerima azab seperti itu, keras atau tidak keras? Sangat keras. Akan tapi bagi yang kelelep, bagi yang nyemplung, bagi yang apa istilahnya, bagi yang di dalam api neraka, jadi bagi yang dibakar oleh api neraka semua tubuhnya, itu lebih keras lagi. Akan tapi walaupun dikatakan tadi itu adalah azab yang ringan, hanya memakai dua sendal dari api neraka, tetap baginya itu keras sampai mendidih atau membakar otaknya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi jangan memberanikan diri untuk bermaksiat kepada Allah terus menerus. Saya ulangi, jangan memberanikan diri untuk bermaksiat kepada Allah terus menerus. Kalau seorang di antara kita bermaksiat, ya sudah, memang seperti itu kehidupan kita. Sudah kita bilang kita tidak ada yang maksum, tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada yang luput dari dosa. Akan tapi yang kita ingkari, yang maksiat yang sifatnya itu terus menerus. Kemudian tidak ada istighfarnya, tidak ada sadarnya, tidak ada taubatnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang sifatnya terus menerus itu. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu hadirin yang dirahmati Allah, ini ayat 20 ini harus kita gandengkan ya dengan ayat 21. Karena setelah Allah menjelaskan tentang hakikat dunia itu, kemudian apa yang akan terjadi di akhirat nanti, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita di dunia ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita di dunia ini? Itu di ayat 21 dari surah Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Jadi berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dan surga. Itu Pak, pekerjaan kita di dunia. Itu Bu, pekerjaan kita di dunia kayak begitu. Itu pekerjaan yang dikasih sama Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Berlomba-lombalah kalian di dunia untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga. Berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan surga lewat apa? Lewat semua amal saleh. Lewat semua amal saleh. Baik, lewat semua amal yang baik, dalam arti baik amal saleh itu bersifat hablun minallah,
atau bersifat hablun minan nas. Itu yang diperbanyak. Kira-kira kalau yang namanya ibadah pasti baiklah. Betul atau tidak? Enggak ada yang namanya ibadah tidak baik. Seandainya aku ini sholat subuh berjamaah di masjid, baik atau tidak baik? Ya pasti baik. Menghadiri majelis ta'lim sampai waktu isyraq, baik atau tidak baik? Pasti baik. Setelah itu melaksanakan sholat duha, baik atau tidak baik? Pasti baik. Jadi yang namanya ibadah pasti baiklah. Akan tapi yang kedua ini yang bersifat hablun minan nas, perbuatan dari kita untuk manusia yang lain, itu tolong dilihat dulu. Ada kebaikannya atau tidak? Ada nilai positifnya atau tidak? Dicintai dan diridhai oleh Allah atau tidak? Ada pahalanya atau tidak? Jikalau ia laksanakan, ini termasuk daripada sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bahagiakan hati yang dirahmati Allah, hati istri masing-masing. Berusaha seperti itu, berusaha untuk selalu membahagiakan keluarga masing-masing. La ilaha illallah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim, itu dihitung sedekah, dalam arti akan mendatangkan pahala sebagaimana sedekah dengan harta itu mendatangkan apa? Mendatangkan pahala. Dengan pahala yang berlipat ganda yang akan antum dapatkan jikalau antum membahagiakan istri dan anak-anak. Bahagiakan mereka dengan perkataan tertentu, dengan kalimat tertentu, dengan perilaku tertentu, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita menghadiri multaqa di Cirebon, di pondoknya Buya Yahya, yang dimana Buya Yahya itu satu angkatan ya sama saya waktu di Yaman, di kampus kita di Yaman. Kemudian multaqa dan mati pertemuan alumni yang hampir 1000 alumni, 1000 mahasiswa. Karena kita kedatangan rektor kita, yaitu Profesor Dr. Habib Abdullah Baharun, Rektor Jamiatul Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf di Hadramut, Yaman. Beliau menjelaskan tentang makna al-mahabbah wal mawaddah pada saat itu karena Buya Yahya menikahkan putrinya. Kemudian datang beberapa ustadz, diantaranya Ustadz Fadlan yang terkenal dengan Ustadz Sabun ya. Ya, itu dakwah beliau dengan sabun dan berhasil. Intinya kita ketemu juga beberapa ustadz yang terkenal gitu di sana. Jadi ada nilai silaturahminya, maksud saya ada nilai silaturahminya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ja'ala di sini kan fi'il ya, fi'il madhi, kata kerja. Fa'ilnya, pelakunya di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-mawaddah war rahmah dalam rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi itu tidak bisa untuk dikatakan mawaddah wa rahmah itu datangnya dari perhiasan. Itu enggak ada. Mawaddah warahmah itu datangnya kalau panjenengan ngasih ke istri 10 juta. Ya nyengir dia betul. Dikasih 10 juta senyum. Mungkin dipeluk, mungkin dicium. Betul atau tidak? Tapi wallahu alam benar apa enggak benar gitu cintanya pada saat itu. Betul enggak, Pak? Coba besokannya atau bulan depan. Bulan ini dikasih berapa tadi? 10 juta. Jangan dapat rezeki alhamdulillah. Bulan depan kasih 100 ribu. Dari 10 juta ke 100 ribu. Kalau enggak tidur di trotoar,
Intinya bisa berubah, karena harta itu bisa berubah. Nggak ada cinta asli, cinta yang benar lewat harta itu bohong semua, gombal semua. Terus bagaimana supaya suami istri benar-benar saling mencintai, cinta dari lubuk hatinya yang dalam, dengan takwa mereka kepada Allah. Kalau benar-benar mereka bertakwa kepada Allah, walaupun hidup di rumah yang sangat minimalis, tetap mereka itu saling cinta, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta cinta. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Perhatikan ini, mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu betul diartikan cinta, rahmah itu kasih sayang, betul atau tidak? Dalam bahasa Arab yang lain, cinta itu mahabbah. Cinta itu apa? Mahabbah. Misalnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Jelas itu? Jadi dalam bahasa Arab cinta juga dikatakan apa? Mahabbah. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat mawaddah dalam ayat ini yang artinya cinta? Maksud daripada mawaddah adalah cinta yang terus menerus. Perhatikan itu. Maksud daripada mawaddah bukan sekedar cinta, Pak. Bukan sekedar cinta, Bu. Akan tapi cinta yang terus menerus, sampai mati, sampai setelah kematian, sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan hadirin yang dirahmati Allah. Indahnya pertemuan sama ulama itu kayak begitu. Wallahi demi Allah, tidak ada yang rugi jikalau kita menjumpai ulama. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Maka dicari hadirin yang dirahmati Allah. Jikalau ada pertemuan yang baik, ada perkumpulan yang baik, ada majelis ta'lim yang baik, dicari dan berangkat belajar di sana, insyaallah semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mendapatkan ampunan dan surganya, yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala surganya itu uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Tadi kita salah, terus kita ulangi, alhamdulillah ya. Tadi itu saya bacanya apa? Wallahu wasi'un alim tadi pas di sholat ya. Tapi setelah baca ayat yang berikutnya, ingat bahwa akhir ayat yang sebelumnya itu wallahu dzul fadlil azim. Itu agak kecampur sedikit dengan firman Allah yang lain dalam surah An-Nur, yaitu wa ankihul ayyama minkumus salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Akan tapi langsung kita balik lagi ke sini tadi dalam solat wallahu dzul fadlil azim. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, dzalika fadlullah, karunia Allah. Jadi surga Allah itu karunia Allah. Yu'tihi man yasha, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar. Jadi begini, kalau dikatakan karunia dalam arti apa? Dalam arti murni pemberian dari Allah. Jelas atau tidak? Jadi jangan dikatakan bahwa wah ini si fulan ini mendapatkan surga ya, itu murni karena amal solehnya. Tidak. Amal solehnya itu perantara, sabab untuk dia mendapatkan apa? Surga. Akan tapi surga Allah Subhanahu wa taala murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena coba kalau mau main hitung-hitungan, hadirin yang dirahmati Allah.
Ada seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah dapat surga Allah. Pertanyaannya, dia dapat surga Allah itu untuk hidup di dalam surga berapa lama? Untuk selama-lamanya. Terus kita bilang sebelumnya modalnya takwanya, betul atau tidak? Modalnya itu takwanya kepada Allah di dunia. Ketika dia bertakwa kepada Allah di dunia berapa lama? Berapa lama kira-kira? Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa lama kira-kira? Tapi enggak 70 tahun semua lah. Betul atau tidak? Ada masa mainnya juga. Taruhlah 70 tahun atau kurangi sedikit 60 atau 50. Intinya apa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang singkat, di waktu yang pendek. Terus dapat surga Allah untuk selama-lamanya. Karunia atau bukan karunia? Karunia. Murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau main hitung-hitungan ya sudah. Ente bertakwa kepada Allah berapa lama? Oh 70 tahun. Hidup juga 70 tahun di surga gitu. Ya tidak seperti itu juga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong difahami bahwa yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Naam, ini udah bunyi ini. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, kita singkat ya untuk beberapa menit ke depan. Di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi sebelumnya tolong difahami ya. Seringkali beliau ini dalam kitabnya ini Ad-Da' wad-Dawa mengutip hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Itu kenapa? Kenapa? Jawabannya adalah karena beliau itu Hambaliyul madhab. Karena madhab Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim adalah madhab Imam Ahmad. Beliau itu dikatakan Hambaliyul madhab. Ketika beliau dikatakan Hambaliyul madhab, jadi imam beliau dalam madhab itu adalah Imam Ahmad. Maka semua perkataan dan periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu beliau pelajari, itu beliau kuasai. Di sini dalam hadis, dalam kitab ini Ad-Da' wad-Dawa bisa kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim menguasai hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Kalau kita perhatikan kitab-kitab beliau yang lain seperti misalnya kitab Zadul Ma'ad, itu beliau seringkali mengutip perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat Imam Ahmad dalam berbagai macam hukum fikih. Di sini kita juga memahami, bisa kita fahami bahwa beliau juga menguasai semua pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di antara hadis yang dikutip oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku dimi'rajkan, aku melihat kaum, dalam arti beberapa orang yang memiliki adfar min nuhas. Adfar min nuhas itu kuku dari tembaga. Itu bagaimana wallahu alam. Yakhmishuna biha ujuhahum wa sudurahum, yang dimana mereka itu menggaruk dengan kuku mereka yang dari tembaga. Mereka menggaruk wajah dan dada mereka. Pastinya itu akan melukai, sangat melukai. Faqultu man haula'i ya Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kata Jibril alaihi salatu wassalam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas.
Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging orang lain, daging orang, daging manusia. Maksudnya suka menggunjing. Paham atau tidak? Suka menggunjing, suka ghibah. Ini ya, kalimat ini ya'kuluna luhuman nas, ini dikaitkan barakallahu fikum dengan ayat 12 dari surah Al-Hujurat. Dengan ayat 12 dari surah apa? Al-Hujurat. Jadi di antara cara tafsir itu seperti itu. Jadi tafsir Al-Quran bis sunnah atau menjelaskan as-sunnah dengan Al-Quran. Jelas atau tidak? Dan itu termasuk daripada tafsir tingkat tinggi atau penjelasan tingkat tinggi, baik untuk menjelaskan Al-Quran atau untuk menjelaskan hadis. Menjelaskan hadis dengan ayat atau menjelaskan ayat dengan hadis, itu termasuk daripada tafsir atau penjelasan tingkat tinggi. Jadi kalimat ini ya, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas, mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Maksudnya apa? Suka menggibah, suka menggunjing. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat berapa tadi kita bilang? Ayat 12. Ayat 12 kan? Yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi janganlah sebagian dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menggunjing sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuh, kalian merasa jijik, kalian membenci itu. Oleh karenanya jangan melaksanakan riba, jangan melaksanakan gunjingan, jangan ngomongin orang. Itu suatu yang jijik, suatu yang jijik dan sangat menjijikkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang yang suka menggibah saudaranya. Itu ada saudara antum yang mati, makan dagingnya, dia enggak mau. Dia bilang ini kotor, jijik dan lain sebagainya. Seperti itu juga ketika engkau menggunjing, itu perkara yang jijik, perkara yang kotor dalam agama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian tiba-tiba mereka menyium bau busuk. Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya seperti ini. Kemudian mereka menyium bau busuk. Terus Rasulullah menjelaskan kepada mereka. Jadi bau yang natin dalam hadis dijelaskan. Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa bau busuk ini datangnya dari majelis mereka. Maksudnya majelis apa? Jadi ada majelis, ada pertemuan orang-orang munafikin yang dimana mereka itu sedang menggunjing umat Islam, sedang menggunjing sahabat-sahabat Nabi. Dari pertemuan itu Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin yang busuk. Hakikatnya seperti itu yang namanya ghibah. Tapi itu alhamdulillah sekarang ini di zaman kita ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kala kita duduk di suatu perkumpulan, betul atau tidak? Kita duduk di suatu perkumpulan, enggak taunya ada 2 orang, 3 orang, 4 orang sedang menggunjing, betul atau tidak? Itu ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dibongkar, kalau dihembuskan angin busuk itu bakal bubar itu pertemuan tersebut. Baik itu pertemuan perkawinan atau itu pertemuan pesta ini atau pesta itu yang pakai minyak wangi, harga mahal juga kalah. Bakal kecium bau busuknya itu. Akan tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sadar, harus mengetahui dari hadis-hadis Rasulullah, dari riwayat yang kita jelaskan, yang kita sampaikan, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari kitab Al-Adabul Mufrad, memang itu sesuatu yang kotor, hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karenanya di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi orang yang suka menggunjing di dunia, perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi orang yang suka menggunjing orang lain di dunia, di akhirat apa hukumannya? Dia itu akan memiliki adfar min nuhas, itu pastinya dalam api neraka, kuku dari tembaga yang panas pastinya,
yang dengan kukunya sendiri dia menggaruk wajahnya dan juga menggaruk dadanya. Kemudian kata Rasulullah atau kata Jibril alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh Rasulullah di sini, wa yaqauna fi a'radihim. Jadi mereka ini juga orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Itu hati-hati dengan medsos kita bilang tadi. Jangan suka menjatuhkan kehormatan orang lain, baik offline atau online. Orang yang suka menyikat, sikat aja itu. Iya, ente juga bakal disikat di akhirat. Yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain di dunia, siapapun dia ya, dia pejabat, dia polisi, dia intel, dia orang biasa, rakyat biasa, ustadz, awam dan lain sebagainya, suka menjatuhkan kehormatan orang lain di dunia, akan masuk ke dalam api neraka. Bahkan bukan hanya masuk ke dalam api neraka, Allah akan menciptakan untuknya itu kuku-kuku dari tembaga. Tembaga terus di neraka, panas apa enggak panas? Nah, terus dengan kukunya sendiri dia menghancurkan wajahnya, dia menghancurkan dadanya dengan menggaruk-garuknya. Untuk berapa lama? Untuk waktu yang sangat panjang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan, barakallahu fikum. Dan jaga yang nama jari jemari ini. Jaga lisan, jangan mengucapkan kecuali perkataan-perkataan yang baik, yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, begitu juga cinta dari manusia. Dan juga jangan mengetik kecuali perkataan-perkataan yang baik, yang mendatangkan ridha, cinta, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar dakwah kita ini diterima oleh semua manusia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita fahami pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.